Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wardah Pertiwi Rusdianti dengan NIM 230510133. Saya dari Prodi Teknik Elektro angkatan 2023. Saya akan menjelaskan terkait hasil pengujian menggunakan data dummy dari tugas akhir yang saya buat sebelumnya yang berjudul Pengembangan Sistem Monitoring Kesehatan Berbasis IoT untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah. Pengujian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana sistem IoT mampu memberikan hasil pengukuran yang akurat, stabil, dan dapat diandalkan dibandingkan dengan alat medis standar. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait data dummy. Pada penelitian ini, saya membuat data dummy dengan jumlah 30 subjek. Setiap subjek memiliki data kesehatan utama, yaitu detak jantung atau heart rate, tekanan darah sistolik dan diastolik, serta kadar oksigen dalam darah atau SPO yang masing-masing data memiliki dua versi, yaitu hasil dari alat medis standar sebagai pembanding dan juga hasil dari sensor IoT yang dikembangkan. Selain itu, saya juga menambahkan beberapa parameter jaringan seperti latensi pengiriman data, tingkat kehilangan paket, serta penilaian usability antara metode manual dan IoT. Terakhir, sistem ini juga menghasilkan status alert untuk mendeteksi kondisi pasien yang tidak normal, misalkan jika detak jantung terlalu tinggi atau kadar oksigen menurun. Selanjutnya yaitu metode pengujian statistik. Pada bagian ini, pengujian statistik dilakukan untuk menilai performa sistem IoT yang ada beberapa jenis uji yang dilakukan. Yang pertama yaitu terdapat uji parity test yang digunakan untuk membandingkan hasil pengukuran IoT dengan alat standar, apakah ada perbedaan yang signifikan. Yang kedua yaitu dihitung juga nilai MAI dan RMSI untuk melihat besar rata-rata kesalahan pengukuran serta korelasi Pearson untuk menilai seberapa kuat hubungan antar hasil pengukuran. Untuk penilaian usability atau kemudahan penggunaan, saya menggunakan uji Wilcoxon Signet Rank karena datanya berskala Likert. Sementara itu, untuk parameter jaringan, saya melakukan uji satu sampel t-test terhadap rata-rata latensi dibandingkan dengan ambang batas 200 milidetik yang dianggap layak. Sementara itu, untuk parameter jaringan, terakhir, untuk evaluasi sistem deteksi alert, saya menggunakan confusion matrix untuk menghitung akurasi, sensitivitas, dan spesifisitas sistem. Yang ketiga yaitu ada hasil pengujian. Dari hasil perbandingan antara alat IoT dan gold standard, nilai MAI untuk detak jantung sekitar 3 bpm, tekanan darah sistolik 4,2 mmHg, diastolik 3,1 mmHg, dan SP02 sekitar 0,6%. Nilai p-value dari uji parity test semuanya di atas 0,05, yang artinya tidak ada perbedaan signifikan antara hasil IoT dan alat standar. Selain itu, nilai korelasi Pearson juga tinggi, rata-rata di atas 0,8, yang menandakan hasil sensor IoT sangat konsisten dengan pengukuran standar medis. Untuk usability, hasil uji Wilcoxon menunjukkan p-value sebesar 0,0002, berarti pengguna merasa sistem IoT jauh lebih mudah digunakan dibanding cara manual. Kemudian, hasil uji latensi menggunakan p-value 0,032 sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata waktu pengiriman data lebih kecil dari 200 milidetik. Dan ini sudah memenuhi syarat real-time monitoring. Sementara itu, sistem deteksi alert memperoleh akurasi sekitar 86% dengan spesifisiti yang baik, walaupun nilai sensitivity masih rendah karena data dummy ini memiliki sedikit kasus abnormal.
Bagian yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil pengujian data dummy ini dapat disimpulkan bahwa satu, sensor IoT mampu memberikan hasil yang akurat dan konsisten dibandingkan alat medis standar. Yang kedua, sistem memiliki latensi yang rendah dan paket loss yang minimal, sehingga layak untuk digunakan secara real time. Yang ketiga, dari hasil pengalaman pengguna, sistem IoT dinilai lebih praktis dan mudah digunakan. Yang keempat, perlu dilakukan uji tambahan dengan lebih banyak data abnormal untuk memperbaiki sensitivitas sistem deteksi alat. Secara keseluruhan, hasil pengujian ini mendukung pengembangan sistem monitoring kesehatan berbasis IoT sebagai solusi yang efektif dan efisien dalam pemantauan kondisi pasien secara jarak jauh. Demikian penjelasan saya mengenai hasil pengujian data dummy. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menjadi langkah awal dalam penerapan teknologi IoT di bidang kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.